Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di video tutorial Ilham Ramadan. Video kali ini kita akan melanjutkan di tema sebelumnya, yaitu tentang Google Form dan Google Classroom, yang mana kita akan sekarang naik level sedikit, yaitu tentang pembuatan Google Form tanpa harus mengetik soal satu persatu. Bagaimana caranya? Simak videonya lengkapnya berikut ini. Baik, kita sudah masuk ke browser Google. Yang pertama-tama kita akan masuk ke halaman drive kita, karena kita akan menggunakan beberapa file dan juga beberapa editor. Contohnya yang harus pertama kita siapkan adalah soal dari ulangan yang akan kita buat di Google Form. Tapi kita bukan akan membuat ke Google Form ya, karena kita judulnya membuat Google Form tanpa mengetik atau bahkan membuka Google Formnya itu sama sekali. Pertama kita siapkan dulu soalnya. Di sesi kali ini, di tutorial kali ini saya akan menggunakan source-nya itu atau sumbernya itu berasal dari Excel ya, atau spreadsheet yang biasa kita kenal. Bagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang tidak asing dengan CBT atau Computer Based Test, biasanya Bapak Ibu membuat soal itu dari Excel. Nah, seperti ini. Ini tidak usah memakai nama ataupun header. Yang Bapak Ibu atau teman-teman sekalian siapkan hanya soalnya 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian opsi jawabannya A, B, C, D dan seterusnya. Seperti itu saja dengan format kolom seperti ini. Nomor 1, kolom kedua opsinya, kolom ketiganya dan seterusnya. Nah, urutan soalnya yaitu baris ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya seperti ini. Ini contoh yang akan kita praktekkan pada sesi ini. Oke, selanjutnya ini file ini siapkan ya, nama contohnya dikasih nama soal pas BK, karena saya tujuannya untuk video tutorial ini bisa Bapak Ibu teman-teman manfaatkan untuk penilaian akhir semester berbasis komputer di semester ini, karena sekarang kita sedang work from home dan learn from home, belajar dari rumah dan bekerja dari rumah. Oke, kita lanjut ke browser. Di browser ini kita masuk dulu ke Google Drive ya, atau login dulu. Terus kita bisa ketik saja Google Drive. Kenapa kita masuk ke Google Drive? Karena kita akan mengupload kita login dulu. Mohon maaf, saya belum masuk ke akun Google-nya. Oke. Nah, ini sudah masuk ke akun Google Form saya. Dan selanjutnya kita membutuhkan file ini bisa masuk atau disimpan di Google Form atau Google Drive maksud saya. Oke. Ini filenya ditutup saja. Kita upload dengan cara ada tombol di sini baru, kemudian di sini ada upload file ya. Bapak Ibu sekalian sudah tahu mungkin kebanyakan, karena ini mudah sekali. Kita cari filenya. Nah, ini filenya yang tadi Excel. Oke, filenya sudah selesai diupload, yang mana filenya itu adalah ini ya, file soal pas BK 11 TKJ yang tadi saya buat. Oke, karena ini masih berbentuk Excel, ya ini masih berbentuk Excel dengan ekstensi file XLSX.
dan di sini terlihat jenisnya Excel. Maka kita harus mengubah dulu bentuknya ke dalam spreadsheet seperti ini. Nah, Google Spreadsheet ini yang akan kita proses. Caranya bagaimana? Caranya kita klik file yang tadi, kemudian kita buka, klik kanan, kemudian buka dengan spreadsheet ini, Google Spreadsheet. Oke. Setelah kita buka dengan Google Spreadsheet ini, oke. Nah, kita bisa simpan file ini ke Google Drive kita. Caranya, ini close saja. Kita masuk ke menu file, kemudian kita simpan sebagai Google Spreadsheet. Di sini ya, jelas ya. Di sini ada simpan sebagai Google Spreadsheet supaya ini berubah bentuknya dari Excel menjadi spreadsheet ya. Spreadsheet itu adalah seperti Excel bentuknya, namun dia bisa berjalan secara online gitu ya, di internet, atau dalam kata lain dia disimpan dalam platform Google Drive. Kita pilih ini, simpan sebagai Google Spreadsheet. Kita tunggu, soalnya sedang diubah. Oke, nah ini sudah berubah menjadi file berbentuk spreadsheet ya. Ini perbedaannya. Yang tadinya di sini ada XLSX, sekarang di sini tidak ada. Untuk membuktikannya kita bisa lihat lagi di Google Drive. Nah, ini Google Spreadsheet file soal PASPK 11 TKJ tadi sudah berhasil dibuat. Oke, kita tutup saja yang ini, yang file Excel ini. Kita juga boleh hapus ini karena kita sudah tidak memerlukannya. Selanjutnya, ke teman-teman sekalian, disinilah kita akan mengeksekusi bagaimana caranya membuat Google Form atau soal berbentuk form Google tanpa harus mengetik, copy dan paste, bahkan kita tanpa harus membuka atau membuat Google Form. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara yang pertama, kalau video sebelumnya kita menggunakan pengaya atau add-ons seperti Form Builder, namun kita sekarang akan menggunakan sebuah tools atau alat. Di sini sebutnya alat, bahasa Indonesia alat ya, alat. Nah, alatnya ini kita masuk ke sebuah fungsi yang namanya editor script ya. Kalau orang-orang programmer bilang ini disebutnya script editor, sebetulnya hanya bahasa Inggrisnya saja, kita menyebutnya dengan bahasa Indonesia yaitu editor script. Kita pilih editor script ini. Oke, nah ini adalah tampilan editor script yang ada, yang terintegrasi dari Google, atau kita biasanya disebutnya G Suite gitu ya. Nah, kode editor area ini adalah untuk memasukkan script yang akan kita eksekusi untuk melaksanakan proses generate atau proses pembuatan Google Form secara otomatis. Bagaimana caranya? Nah, saya sudah menyiapkan scriptnya ya. Ini scriptnya, sebetulnya ini script juga bukan original buatan saya, tapi saya hanya mengembangkan. Bapak Ibu sekalian juga sebetulnya bisa seperti ini, karena ilmu itu sebetulnya kita hanya mengembangkan, hanya melanjutkan, hanya membagikan saja ya, seperti yang Bapak Ibu sekalian biasa sampaikan kepada siswanya, seperti mekanisme atau cara bekerja atau cara mengerjakan tugas dengan cara ATM atau amati, tiru, modifikasi lah, seperti itulah kurang lebih.
Oke, ini bisa kita kopikan saja. Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan script ini di yang berada di link di materi yang saya berikan nanti. Oke, ini copy saja, di-copy, kita copy atau salin, copy, kemudian kembali lagi ke sini. Ini function ini dihapus saja ya. Kemudian kita pastekan script yang tadi kita buat atau yang tadi kita siapkan. Oke, ini sudah. Function pop form ini artinya fungsi atau script yang berfungsi untuk menampilkan data ke dalam sebuah form. Dalam hal ini Google Form ya. Sebetulnya ini bisa saja di Bapak Ibu modifikasi sesuai dengan kebutuhan yang Bapak Ibu inginkan. Nah, selanjutnya kita akan mengubah ini. Di sini ada fungsinya. Fungsi di sini kita pilih ada kita fungsi ini kita bisa pilih, tapi sebelumnya kita simpan dulu project ini disebutnya project ya, dengan nama misalnya PasBK auto PasBK auto form PasBK. Kemudian klik OK. Project berhasil dibuat. Nah, kemudian setelah kita project dibuat, kita simpan ya project tadi dengan mengklik tombol ini save seperti disket ini. Kemudian kita pilih fungsi. Nah, fungsinya itu yang tadinya my function sekarang berubah menjadi ada dua, ada pop form, ada shuffle each row. Kita pilih yang atas, pop form. Nah, setelah kita pilih, kita simpan lagi untuk memastikan filenya tersimpan. Nah, selanjutnya kita ini saya ulangi lagi ya. Saya belum membuat soal ini di Google Form ya. Ini sebetulnya soal yang lama, bukan yang saya buat untuk PasBK ini. Nah, caranya selanjutnya kita akan mengeksekusi. Bagaimana caranya? Sebetulnya di sini gampang. Di sini ada tombol seperti play button ya, atau jalankan. Nah, ini adalah fungsi untuk menjalankan coding atau script yang tadi kita masukkan atau yang tadi kita buat. Kita jalankan saja langsung. Nah, ini sedang mengeksekusi. Nah, dalam proses eksekusi data ini memerlukan otoritas atau autentikasi, authorization required, dibutuhkan permission atau izin dari pengguna. Sebetulnya kita sendiri tinggal klik saja ini review permission, maka akan masuk ke akun kita ya. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti tidak ada tampilan seperti ini, karena saya pakai formnya, pakai browsernya itu bukan Google Chrome. Biasanya memang tampilan seperti ini, tapi kalau Google Chrome langsung tidak ada tampilan seperti ini, biasanya langsung. Ini lanjutkan saja. Seperti ini. Ya, sampai dengan tampilan izin mengakses akun Google Anda, gitu ya. Kita izinkan. Oke, sukses. Sedang membuat atau sedang mengeksekusi function pop form tadi. Kita bisa lihat saja sebetulnya langsung di sini. Belum ada ya. Kalau saya ini karena bukan Google Chrome, mohon maaf sekali lagi. Browsernya itu saya harus
refresh halamannya supaya terlihat hasilnya. Nah, hasilnya sudah ada. Ini soal TKJ ya, sebetulnya sudah ada soal TKJ. Oke, kita bisa lihat saja, buka. Nah, ini yang tadi saya buat ya, yang tadi saya buat. Oke, sekali lagi saya ini menggunakan browser yang tidak terintegrasi, artinya bukan Google Chrome, sehingga saya pengaturannya menjadi berbeda seperti ini ya. Ini seharusnya tidak seperti ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian berhasil ya. Oke, sebetulnya di sini yang menjadi sumbernya itu di sini. Oke, ini sudah ada dibuat ya, sudah dibuat. Kita coba buka, apakah bisa. Ini salin, kita coba buka di halaman pratinjaunya. Oke, ini sudah ya. Ini sudah berhasil, namun ini banyak soal yang dibuat. Ini karena saya tidak menggunakan Google Chrome ya. Oke, itu demikian video dari saya. Bapak Ibu sebetulnya bisa memodifikasi. Saya ulangi, ini hanya pengembangan saja. Bapak Ibu bisa memodifikasi, contohnya saya coba beberapa kode di sini, beberapa soal saya gandakan. Contohnya ini mau menambah soal gitu ya. Kita caranya kalau menambahkan soal, masuk lagi ke sini. Kemudian di sini jalankan lagi, eksekusi lagi script editornya. Kalau sudah, kita refresh. Kita refresh. Oke, ya sudah. Oke, sedemikian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Bapak Ibu sekalian bisa langsung belajar dan mempraktekkan serta membagikannya juga ke teman-teman sejawat, teman-teman seperjuangan Bapak Ibu di sekolah maupun di mana saja. Terima kasih atas perhatiannya, mohon di subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum.